Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam kuat dalam Tuhan. Renungan malam hari ini temanya ialah saling peduli. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain. Kata Eklesia dalam Perjanjian Baru memberi pengertian adanya jemaat yang berkumpul bersama. Jadi menunjukkan kepada suatu komunitas, bukan individu. Dalam komunitas orang percaya, Allah menginginkan supaya jemaat dapat menunjukkan rasa kepedulian yang timbal balik dengan hati tulus. Kepedulian yang timbal balik membutuhkan suatu tanggung jawab sehingga tidak hanya menuntut untuk diperhatikan saja, tetapi juga belajar mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan orang lain. Tentu saja tanggung jawab ini dilakukan bukan terpaksa, melainkan karena kasih Kristus yang melimpah dalam hati kita bersama. Dalam Roma pasal 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika seorang percaya menerima Kristus dalam hidupnya, maka ia telah dibebaskan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 berkata demikian, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Namun perlu dipahami, orang percaya itu menjadi hamba kebenaran bukan berarti menghilangkan kepribadian seseorang, melainkan mengembangkannya, memperbaruinya dari seorang manusia yang egois, yang mementingkan diri sendiri, diproses menjadi manusia yang sejati. Dan mengapa harus Allah yang dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang murni dan sejati? Sebab hanya Dialah, Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang tidak egois, tetapi yang mulia dan yang sempurna, sehingga akhirnya kita dimuliakan olehnya. Dalam Roma pasal 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah hidup baru. Kita lebih mengenal Allah dan diri sendiri yang benar. Hal ini akan menentukan relasi kita dan orang lain. Jika kita tidak percaya kepada Allah, mengenal Allah dan diri sendiri, bagaimana kita dapat peduli orang lain? Sama seperti kita melihat diri sendiri berharga oleh karya penebusan
Kristus, maka hal itu pun berlaku bagi orang lain. Pengertian di atas berkata bahwa tujuan Tuhan adalah mengembangkan setiap orang percaya menjadi manusia baru yang sejati, menggambarkan citra Allah, dan untuk membentuk pribadi yang sejati memerlukan orang lain untuk melengkapi. Maka dari itu komunitas sangat penting, sangat dibutuhkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 21 berkata, jadi mata tidak berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Mari kita hidup dalam kesatuan keluarga Allah yang saling peduli, sehingga apapun tantangan hidup ini, kesulitan apapun juga dapat menjadi lebih ringan karena ada yang saling memberi semangat, karena ada yang saling memberi kata-kata membangun, maka ada solusi. Sehingga masalah apapun juga yang mungkin hari-hari ini kita hadapi dapat diselesaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biar kami semua yang mendengar firman Tuhan bisa mempunyai hati yang saling memperdulikan satu dengan yang lain. Punya hati yang sudah diperbarui, dikembangkan menjadi hati yang sejati seperti Kristus. Saling memperhatikan yang lain dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik di keluarga, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat. Sehingga apapun masalah, baik kami pribadi, baik seluruh jemaat, dapat diselesaikan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Karena kalau kami melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.